Bab 068. Malam hari itu, sudah 1 hari sejak kepergian Faris keluar kota. Entah sudah berapa kali Amira menghubungi suaminya setiap saat. Setiap Amira menelepon Faris tentu saja langsung menjawabnya. Tidak sekalipun ia mengabaikan telepon dari istrinya. Amira memandangi wajah suaminya dari balik layar. Ia terus saja protes karena Faris tidak bisa pulang cepat. Entah kenapa ia sangat ingin agar Faris pulang secepatnya. Janji ya, besok pulang. Iya Mir, aku janji. Sudah makan, jangan lupa makan, jaga kesehatan. Sebentar lagi melahirkan. Tanya Faris yang melihat pantulan wajah istrinya melalui pantulan layar ponsel. Iya, abang juga jangan lupa jaga kesehatan. Sebentar lagi anaknya lahir, nanti siapa yang jagain anaknya kalau ayahnya sakit? Amira berbalik menasehati. Iya sayang, aku pasti akan jagain kalian. Anak kita mana asteris? Tanya Faris. Amira mengarahkan ponsel ke arah perutnya. Seperti biasa Faris mengajak sang anak bercanda mengobrol. Sayang, tunggu ayah pulang ya. Ingat jangan keluar sebelum ayah pulang. Iya, ayah. Amira menyahuti layaknya anak kecil. Makanya ayah cepat pulang dong, aku kangen. Begitulah, beberapa saat kemudian akhirnya obrolan kedua pasutri itu pun selesai. Amira kembali bersender di sisi ranjang sembari mengelus-elus perutnya pelan. Sebenarnya sedari kemarin entah kenapa ia merasakan perut terus bergejolak ringan. Malam ini pun juga seperti itu. Namun, ia berusaha untuk mengabaikan hal tersebut karena merasa hanya sakit perut biasa dan berusaha untuk tidur. Akan tetapi, karena rasa kontraksi yang ia anggap kontraksi palsu itu terus-terusan datang itu. Amira pada akhirnya terbangun beberapa kali pada malam itu. Keesokan harinya, di pagi hari, Amira kembali merasakan perutnya bergejolak dan sakit semakin terasa. Ia yang tengah menyusun baju-baju di lemari kemudian mendudukkan tubuhnya di sisi ranjang. Kenapa sih dek, perut mama kok sakit terus ya? Amira meringis memegangi perutnya. Ia jadi berpikir apa jangan-jangan ia mau melahirkan. Tapi, bukannya beta bilang ia melahirkan sekitar 1 minggu lagi. Au, jangan-jangan kamu beneran mau keluar ya dek, ringis Amira kembali saat rasa sakit itu datang. Duh, ya ampun Amira rasa dia benar-benar akan segera melahirkan. Akhirnya perempuan yang tengah dilanda sakit di perutnya itu pun berniat keluar kamar untuk menemui Mama Adele. Belum sampai Amira menuju kamar Mama, tiba-tiba ia terduduk saat kembali merasakan kontraksi yang menyerang. Mbak Amira, Mbok Yana yang kebetulan baru saja membersihkan kamar kakek pun menghampiri. Kenapa, Mbak Amira mau melahirkan? Perut aku sakit Bi. Amira terus meringis. Ya ampun Amira. Mama Adele yang baru keluar kamar pun ikut menghampiri. Kamu mau melahirkan sayang. Mama Adele mengusap kening dan juga mengelus kepala Amira sekaligus. Amira tersengal sembari memegangi perutnya. Sakit, terlihat keringat mengalir dari pelipisnya. Ya, sudah. Kita ke rumah sakit sekarang. Akhirnya saat itu Amira pun sudah sampai di rumah sakit. Semua orang benar-benar tidak menyangka kalau Amira akan melahirkan hari ini. Sementara kakek dan Romeo menunggu di luar. Mama Adele dan Mami Miska masuk ke ruangan berasalin. Mama Adele terus-terusan berusaha menghubungi Faris. Memberitahukan kepada sang anak yang tengah mengurusi proyek jembatan yang hampir saja ambruk di Bali akibat kesalahan teknis pada pembangunan. Sementara itu Mama Miska terus berusaha menenangkan putrinya yang saat itu tengah bolak-balik melangkah sambil sesekali terduduk karena kontraksi yang tiba-tiba datang. Kenapa kamu nggak bilang Mir kalau semalam sudah ngerasa sakit? Aku nggak tahu Mi kalau udah waktunya, kan Mbak Beta bilang 1 minggu lagi. Aku kira cuma sakit perut biasa. Amira terus merasakan sakit yang tak tertahankan. Ia berjalan ke sana kemari mengelilingi ruangan bersalin. Ia melakukan itu karena tadi Beta memang menyarankan dia untuk berjalan-jalan agar rasa sakitnya tidak terlalu terasa. Sakit Mi, ujar Amira sembari memegang tangan Mami keringatnya bercucuran dari pelipisnya.
Sabar ya, Mir. Memang begitu orang melahirkan, ujar Mami Miska. Ia kemudian menoleh menatap Mama Adele yang sibuk dengan ponselnya untuk menghubungi sang anak yang entah apa kesibukannya itu. Del, Faris mana sih? Sudah bisa dihubungi belum? Ini Amira istrinya mau melahirkan. Kalau istri lagi hamil tua seharusnya jangan ditinggal dong, ujar Mami Miska. Sebentar, Faris dan Aldi sedang dihubungi. Kayaknya mereka masih sibuk, sahut Mama Adele. Anak kamu itu gimana sih? Dengus Mami Miska. Seharusnya kalau istri mau melahirkan itunya siaga. Iya, aku akan berusaha menghubungi Faris. Jujur saja Mama Adele sudah merasa tidak enak saat itu. Mami sakit. Amira mendekati dan memeluk sang ibu terus memegangi tangan maminya dengan kuat. Amira ingat kalau semalam suaminya itu mengatakan dia akan melakukan rapat bersama Menteri Pembangunan hari ini dan kemungkinan tidak bisa dihubungi. Merasa sang anak belum bisa dihubungi Mama Adele semakin gelisah. Duh, ya ampun kemana sih Faris? Mama Adele mondar-mandir sembari berusaha menghubungi sang anak. Tak berapa lama Beta pun datang dan memeriksa Amira. Mir, sabar ya ini penyumbatnya sudah mau keluar. Amira tidak mengerti penyumbat yang Beta maksud. Yang dia fokus sekarang perutnya yang terus serasa dikeruk. Mbak aku nggak kuat, aku mau operasi aja, pinta Amira tak tertahankan. Sakit banget. Sabar ya Mir, memang begitu kalau melahirkan. Yang kuat ya, kamu sebenarnya bisa kok untuk melahirkan normal. Tubuh kami itu kuat dan denyut jantung kamu juga bagus, jelas Beta. Amira menggeleng. Ia benar-benar sudah tidak sanggup lagi. Ia rasa perutnya serasa digiling, rasa yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Ya Tuhan, Amira benar-benar tidak tahan lagi. Suaminya ini kemana sih? Rasanya ia ingin menjambak Faris saat ini juga. Rasanya sangat menyebalkan tatkala Faris tidak ada di sampingnya saat ini. Faris aku benci kamu, pekiknya yang membuat semua orang yang ada di ruang itu menoleh. Kamu kemana sih? Anak kamu mau lahir. Amira sabar, jangan teriak-teriak begitu. Mami Miska mencoba menenangkan. Lagian suami kamu ini kemana sih? Ujarnya kasihan pada sang anak. Mami aku gak kuat, sahut Amira yang terlihat uring-uringan. Mami Miska mendesah. Sabar ya Mir, sabar. Beberapa saat kemudian Amira merasakan ia ingin buang air. Aku mau ke kamar mandi. Ya sudah, ayo Mami temani. Mami menggandeng Amira. Amira benar-benar tidak menyangka buang air di saat kontraksi bisa sesakit ini. Sangat-sangat luar biasa. Ternyata begini perjuangan menjadi seorang ibu ternyata. Tak berapa lama Mama Adele mendatangi Amira yang baru keluar dari kamar mandi dengan ponsel di tangannya. Riz, cepat lihat istri kamu sudah mau melahirkan, dia lagi kesakitan, ujar Mama Adele sembari memperlihatkan Amira dari layar ponselnya. Mir, sayang, kamu benar-benar sudah mau melahirkan. Kamu serius? Faris yang melihat Amira dari layar ponsel nampak terkejut. Amira yang menahan sakit di tubuhnya kemudian menatap wajah sang suami dari layar ponsel dengan raut wajah yang tidak bisa dijelaskan. Kamu kesini sekarang, ini anak kamu sudah mau lahir. Tanggung jawab kamu. Melihat raut wajah istrinya yang terlihat sangat kesakitan Faris langsung terhenyak. Iya aku akan berangkat sekarang. Beberapa saat kemudian Faris yang baru saja sampai di rumah sakit langsung berlari sekencang mungkin. Ia masih syok, bagaimana bisa Amira melahirkan mendadak begini. Bukannya menurut perhitungan hari 1 minggu lagi. Ya Tuhan, untungnya dia bisa memakai jet pribadi perusahaan yang ada di Bali di kala genting begini. Jadi dirinya bisa sampai di Jakarta dengan cepat. Faris terus mencari ruangan istrinya. Hingga akhirnya sampailah ia pada ruangan bersalin tempat istrinya berada. Ia pun bergegas menghampiri perempuan yang tengah mengerang kesakitan itu. Semuanya merasa sangat lega akhirnya Faris telah tiba. Jadi, karena hanya diperbolehkan sang suami yang masuk ke dalam ruangan bersalin itu, maka Mama Adele dan Mami Miska pun keluar.
Bergegas Faris segera memeluk sang istri dengan perasaan iba. "Mir, sayang," ujar Faris. "Kamu lama banget," protes Amira pada suaminya. "Aku nungguin kamu. Anak kita mau lahir, aku takut," ujarnya terus mengadu. Faris yang masih ngos-ngosan langsung mengecup kening berkeringat istrinya. "Maaf aku telat." Faris menatap wajah sang istri dan mengecupnya berkali-kali. "Sekarang aku ada di sini buat temani kamu." Setelahnya Faris memeluk tubuh Amira erat. Entah karena hawa-hawa suaminya yang sudah ada bersamanya, Amira merasa sakit yang ia rasakan tidak sehebat tadi. Ia merasa tenang karena Faris sudah datang dan memeluknya yang tengah terbaring di atas ranjang. Beberapa saat kemudian Amira udah siap untuk mengejan. Beta yang tengah melihat layar monitor untuk mengetahui tanda kontraksi menyuruh dua orang bidan untuk berdiri di kedua sisi kaki Amira yang sudah terbuka lebar. "Mir, nanti saat kontraksi datang kamu harus mengejan." Amira mengangguk di tengah rasa sakitnya. "Dan, di saat itu juga kamu tekan kedua kaki kamu di pinggang kedua bidan ini kuat-kuat dan nanti mereka akan mendorong pinggul mereka ke arah kaki kamu," ujar Beta sembari menatap bergantian kedua bidan yang telah berdiri pada posisinya. Mendengar ucapan Beta tersebut Amira pun kembali mengangguk paham. "Semangat Mir," ujar Faris. "Kamu pasti bisa." Ia memegangi satu tangan Amira kuat. Beta melihat tanda kontraksi dari layar monitor. "Dorong Mir, dorong yang kuat." Amira pun menuruti itu. Ia mengejan dan mendorong kakinya kuat ke arah pinggang kedua bidan yang berdiri di sampingnya. Begitupun kedua bidan tersebut mereka ikut balas mendorong pinggang mereka hingga menambah kekuatan pada Amira. "Oke sekarang tarik nafas lalu hembuskan," ujar Beta dan Amira pun menurutinya di saat kontraksi menghilang. Amira merasa keringatnya semakin bercucuran. "Aku nggak sanggup, aku rasanya mau pingsan." Faris yang tengah menggenggam tangan istrinya terus memberikan kekuatan. "Jangan ngomong begitu sayang, kamu pasti bisa. Semangat Mir, semangat, ayo sayang kamu pasti kuat buat lahirin anak kita," bisiknya pada Amira. Amira menggeleng kuat. "Sakit, aku rasanya nggak kuat. Sakit banget." Amira berujar pasrah. "Ingat Mir, anak kita akan segera bertemu dengan dia. Jadi kamu harus semangat, oke? Supaya anak kita juga semangat buat keluarnya." Faris menatap istrinya terus menguatkan. Amira mengangguk. Ia kemudian berusaha mengatur nafasnya dan kembali berusaha mengejan. "Ag!" teriaknya. "Nanti Mir, kontraksi belum datang," ujar Beta. "Mengejannya nggak tiap saat. Tapi aku mau dedeknya cepat-cepat keluar Mbak," ujar Amira. "Ayo nak keluar, ayah udah mau ketemu kamu nih." Faris mengelus-elus perut istrinya. "Keluar ya sayang," bergumam-gumam. "Kasihan mama." Beta kemudian tersenyum dan geleng-geleng kepala. Baru kali ini dia melihat seorang suami yang menyemangati istrinya begini. "Tenang aja anak kalian pasti sebentar lagi keluar kok." Di saat Amira merasakan kontraksi di perutnya Beta kembali memberi instruksi dan dia pun mulai mendorong. "Semangat sayang, kamu hebat, kamu kuat, kamu pasti bisa melahirkan anak kita, istri aku harus berjuang." Faris terus menyemangati tiada henti. Mendengar suara suaminya yang terus memberi semangat, Amira pun terus berjuang dengan semangat yang tumbuh berkali-kali lipat. Saat kontraksi datang ia mengejan dan mendorong sekuat-kuatnya. Ia ingin anaknya segera lahir ke dunia, mendekap dan memeluknya erat. Pokoknya Amira ingin menyudahi ini. Dia sudah tidak peduli dengan apapun. "Ayo dek, keluar, ayo sayang mama udah semangat nih mau ketemu kamu," ujarnya Amira tersengal dan ia berhenti sejenak kemudian mengejan lagi. "GGH." Matanya terpejam dan gigi-giginya kuat merapat. Wajahnya menegang dengan otot-otot yang tertarik. Amira benar-benar berjuang sekuat tenaga. "Semangat Mir." Faris mengelus dan mencium kening istrinya. "Iya Mir, terus dorong. Kepala bayinya sudah kelihatan," ujar Beta mengintip di bawah Amira. Di sisa tenaganya Amira terus berjuang dengan meremas tangan Faris semakin kuat sementara Faris menahan tangannya dengan kokoh sebagai pegangan sang istri.
Dengan penuh semangat Amira mengejan sekuat-kuatnya dan menghentakkan kaki di kepinggang kedua bidan yang mendorong pinggang mereka ke arah kakinya dengan sekuat tenaga hingga kekuatannya pun bertumbuh berkali-kali lipat. Semangat Mir! Peluk istrinya, rasa sakitnya saat melahirkan anak mereka. Faris yakin ia tidak akan pernah bisa membalasnya. Maka yang dia lakukan saat ini harus terus memberi semangat dan dukungan kepada sang istri tercinta. Aag! Terus Mir, kepala bayinya sudah keluar, ujar Beta memberi semangat. Dorong terus, ayo, ayo Mir, sedikit lagi. Teriakan terus bersahut-sahutan. Ada yang memberi semangat dan ada yang berjuang demi buah sang hati. Hingga akhirnya setelah merasakan sesuatu keluar dan ditarik dari intinya yang terasa amat sangat perih, beberapa saat kemudian tangisan bayi pun terdengar. Akhirnya Amira dan Faris pun bernafas dengan lega penuh syukur. Sayang anak kita sudah lahir, selamat ya. Kamu jadi ibu sekarang, ujar Faris terharu. Amira masih memejamkan mata. Ia tidak menyangka bahwa melahirkan adalah sebuah perjuangan yang luar biasa, nafasnya masih terengah-engah. Akhirnya ia benar-benar menjadi seorang ibu. Riz, selamat ya, anak kalian perempuan. Ujar Beta yang menggendong bayi mungil di tangannya. Kemudian meletakkannya di atas dada Amira. Reyana, satu kata yang terucap dari mulut Faris saat itu. Halo Reyana, ini ayah sayang. Reyana Mir, yang lahir Reyana. Faris memandang haru bayi mungil yang diletakkan di atas tubuh polos istrinya. Bayi mungil itu terus menangis diringi dengan tetesan air mata haru ibunya. Amira memandang putrinya dengan perasaan haru. Akhirnya putri kecilnya lahir ke dunia. Begitupun juga Faris, ia tak henti-hentinya mengucap syukur. Ia dengar merdu tangisan anaknya, ia sentuh kulit basahnya yang memerah, sangat mungil. Mir, dia lucu, lirih Faris haru, air matanya tiba-tiba menetes memperhatikan putri kecil mereka. Mir, akhirnya aku dapat anak perempuan. Ia mengecup kening Amira yang tengah tersenyum bahagia. Aku sayang kamu, aku bangga akhirnya anak kita lahir ke dunia berkat perjuangan kamu. Amira mengangguk mendengarkan ocehan suaminya. Aku juga sayang kamu, ujarnya menatap Faris. Terima kasih sudah berusaha hadir di sini menemani aku. Udah seharusnya Mir, dia darah daging kita. Tanggung jawab aku. Seharusnya aku ada di sisi kami dari awal kamu merasakan sakit, ujar Faris menyesal. Begitulah keharuan itu terus terasa. Akhirnya keinginan Faris pun tercapai. Ia memiliki seorang anak perempuan yang sangat cantik. Rasanya kebahagiaan terus menyelimuti mereka berdua. Selamat datang Reyana putri prasaja. Lirih Faris. Untung dia gak mirip Pak Tio. Dia mirip aku Mir, kan anak aku. Faris menatap wajah Reyana penuh kekaguman. Ia kembali mengecup Amira berkali-kali karena saking bangga terhadap sang istri. Terima kasih sayang, aku cinta kamu. Amira melirik Faris dan tersenyum di balik wajah lelahnya. Aku juga cinta kamu, ayahnya Reyana. Tak amat.